Lalu apa kegiatan YIDD saat ini? Saat ini yang paling utama adalah kita mempromosikan dulu. Jadi to make at least the people aware of the existence of this organization seperti yang sedang kita lakukan sekarang. Lalu juga saya bersama teman-teman juga sudah sepakat bahwa ketika kita mengkontribusikan artikel di koran, itu kita juga selain mencantumkan identitas kita sendiri, juga mencantumkan identitas kita dalam organisasi ini. Sehingga yang kita lakukan saat ini memang lebih kepada sesuatu yang bersifat memasarkan atau memperkenalkan organisasi ini, berkumpulan ini kepada masyarakat secara luas. Sejauh ini sudah seberapa besar kesadaran masyarakat akan YIDD ini? Kita melihat ini sebagai suatu proses, dan ya, jadi ini merupakan organisasi yang sangat muda, umurnya belum sampai 6 bulan. Ide ini mulai bergulir sebelum puasa. Jadi sebelum puasa belum ada 1 tahun malah. Jadi memang ide ini masih relatif baru, sehingga saya tidak berani mengatakan atau berspekulasi sudah berapa banyak atau seberapa tinggi kesadaran masyarakat terhadap eksistensi kita. Tetapi yang jelas apa yang kita lakukan adalah untuk memberitahu kepada masyarakat bahwa kita ini pelan-pelan akan ada. This is the fact of the day. Profesional muda saat ini para pendiri YIDD menjalankan organisasi tersebut dari 3 negara yang berbeda. Hadianto Wirayuda masih menjalani pendidikan S3-nya di Inggris dan Dia Cendro Priyono berdomisili di Washington DC. Sementara Vishnu Yuwono, Michael Riyadi, Satibur Raswanto, Hana Makarim, dan Sari Kusumaningrum tinggal di Jakarta. Saya Sonia Syafitri untuk VOA Executive Lounge Fact of the Day. Kalau kita bisa melihat jauh ke depan, apa rencana YIDD nantinya? Dari awal saya katakan kepada teman-teman, saya sampaikan, kita berbagi pemikiran. Jangan takut untuk berpikir untuk membesarkan organisasi ini. Jadi ini adalah produk kita. Sehingga jangan takut untuk menjadikan organisasi ini menjadi sebuah think tank. Jadi mungkin sekitar 10 atau 15 tahun ke depan, insya Allah kita terutama dari kalangan pendiri optimis bahwa kita akan melihat YIDD berdiri sebagai think tank. Karena memang yang kita usung adalah perubahan dalam masyarakat, membuat masyarakat menjadi lebih baik. Kita ingin mempromosikan atau mengembangkan diskusi yang bersifat konstruktif dan berlandaskan pada fakta. Kita juga bersama-sama dengan para scholars, para akademik, seluruh komponen masyarakat untuk bisa bersama-sama menciptakan satu nuansa demokrasi yang kuat, yang esensi dari sistem nilai demokrasi adalah toleransi terhadap sesama, termasuk juga toleransi terhadap perbedaan ras, pendapat, agama, karena kami merasa bahwa kesadaran akan itu masih sangat minim di masyarakat kita. Baik, sekarang saya mau bertanya sedikit ke Dias. Anda saat ini kan tengah meneruskan pendidikan di Amerika di bidang administrasi negara ya, di Virginia Tech ya? Iya. Lalu apa peran Anda dalam YIDD dari Amerika nih? Dan apa pengalaman atau ilmu yang bisa Anda bagi dan terapkan ke dalam YIDD? Sebagai orang yang sedang tinggal di Amerika ya, saya rasa saya juga ada beberapa founder lagi yang dari Amerika. Michael Riyadi juga lulusan Amerika, Vishnu Yuwono juga malahan dia dari Washington DC. Kalau saya pribadi dan teman-teman saya juga sepertinya merasa sama bahwa ilmu yang dapat diambil dari Amerika adalah kenyataan bahwa demokrasi di sini sudah berjalan dengan baik ya, walaupun pernyataan ini juga bisa diperdebatkan, tapi paling tidak jauh lebih baik dari demokrasi di Indonesia. Misalnya dalam kehidupan berdemokrasi, saya kira masih banyak rakyat di Indonesia yang tidak tahu dengan baik calon yang dia pilih dalam pemilu. Bukan saja dalam pilpres atau pemilihan legislatif atau pilkada, tapi saya kira Pak Raufik juga karena sistem pemerintahan kita yang menganut sistem multipartai dan mempunyai banyak sekali partai, sehingga waktu pemilihan datang kita nggak tahu sebenarnya platform partai A, B, C itu apa selain tokoh yang mereka tonjolkan gitu. Kalau di Amerika kan gampang, kalau Anda konservatif gitu ya pilih Republikan, kalau liberal ya pilih Demokrat. Jadi ya demokrasi yang baik itu hanya akan terjadi jika kita mempunyai pemilih yang pintar. Karena kalau tidak nanti hanya jadi bahan permainan elit politik aja gitu. Jadi berdasarkan pengamatan inilah bahwa saya dan teman-teman di YIDD ingin ikut berpartisipasi dalam meningkatkan pengetahuan rakyat tentang demokrasi dan tentang sistem pemerintahan yang ada, sehingga rakyat lebih aware tentang politik, karena pada akhirnya calon yang kita pilih akan mempengaruhi kita semua gitu, bagaimanapun caranya juga. Dan cara yang kita lakukan yaitu dengan menekankan pada pendidikan seperti yang Ian tadi bilang, dengan bekerja sama dengan sekolah-sekolah dan universitas-universitas di Indonesia. Tapi seperti saya bilang tadi, kita nggak mau mengklaim bahwa kita
kita yang paling pintar tentang hal ini. Kita hanya ingin menyediakan wadah, ingin menjadi medium aja, menjadi penyalur agar diskusi tentang proses demokratisasi di Indonesia, diskusi tentang politik menjadi tambah banyak dan tambah besar sehingga rakyat akan makin pintar gitu. Selama Anda berada di Amerika ini, apakah akan ada kegiatan dari YIDD yang nantinya akan menghubungkan Indonesia dengan Amerika? Sebenarnya ada beberapa pilihan ya untuk melakukan kerjasama, misalnya kerjasama dengan pemerintah Amerika atau NGO yang berada di sini, pemerintah Indonesia dan masyarakat serta mahasiswa Indonesia di sini juga. Dan kalau dilihat potensi untuk kerjasama dengan NGO seperti anggaplah East West Center, USINDO, Asia Foundation dan lain-lain, ataupun pemerintah Amerika cukup besar. Kita harus lihat juga hubungan bilateral Indonesia-Amerika secara umum ya, yang makin lama makin membaik belakangan ini, dan juga karena dengan berubahnya zaman Indonesia makin mempunyai peran penting di dunia internasional, khususnya di mata Amerika. Contohnya ya, seperti kita tahu misalkan Indonesia adalah negara muslim terbesar di dunia yang demokratis. Amerika juga memandang ini karena Obama kan ingin merangkul kaum muslim. Jadi Indonesia itu ya negara yang tepat untuk dirangkul. Terus ekonomi Indonesia juga sudah membaik dengan indikator-indikator ekonomi yang ada. Sudah masuk juga perkumpulan G20, dan kebetulan saya baru bicara dengan seorang pengamat masalah Indonesia di Amerika sini, orang Amerika. Dia bilang academic interest orang Amerika untuk mempelajari Indonesia sedang mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Beda dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Jadi karena berbagai alasan itu sebenarnya potensi kerjasama dengan Amerika, pemerintah, NGO, khususnya dalam tingkat civil society ada gitu. Karena negara kita emang kalau dibilang lagi dilirik ya oleh Amerika. Jadi maksud saya situasi ini bisa aja kita manfaatkan atau malah memudahkan kita untuk bekerja sama dengan orang-orang di sini. Hanya memang saya belum mau bicara lebih jauh dulu. Nanti mungkin kalau semuanya udah mengikat baru bisa kita bilangin. Baik. Memang kita penekanan dari aktivitas organisasi ini adalah people to people contact. Jadi untuk tahap awal mungkin kita bisa bicara pada tingkat nasional. Jadi people to people contact di tingkat wilayah, daerah di Indonesia. Tetapi untuk kedepannya, dan kita berbagi rasa optimisme saya dan Dias dan juga para pendiri lainnya, bahwa kita perlu juga untuk mengedepankan people to people contact antara Indonesia dengan bangsa lain, dan mungkin Indonesia dengan Amerika bisa menjadi satu pilot project yang nantinya bisa terus dikembangkan. Karena kebetulan sekali baru kemarin atau beberapa hari yang lalu ini ada buku yang baru diluncurkan oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia bekerjasama dengan US Embassy dan Department of State. Itu berjudul Inside Indonesia, The Perspective of Americans, yang berisi kumpulan tulisan tokoh-tokoh terkemuka dari Amerika mengenai Indonesia, di mana di situ ada mantan Menlu Henry Kissinger dan juga beberapa Kongres AS menulis mengenai Indonesia, terutama perjalanan reformasi yang terjadi di Indonesia, lalu proses demokratisasi selama 10 tahun terakhir, dan yang tidak kalah penting adalah Islam moderat yang terjadi di Indonesia, di mana itu mungkin bisa menjadi satu sedikit pencerahan bagi warga Amerika pada umumnya. Ada email yang bisa dihubungi? Kalau email, saya sangat terbuka untuk mungkin bertukar pikiran dan menerima masukan bagaimana arah organisasi ini ke depan baiknya di ian_wirajuda, jadi ian_wirajuda@yahoo.com. Silahkan saja. Baik, mudah-mudahan melalui obrolan kita hari ini dan juga apabila profesional muda ingin tahu lebih banyak bisa email ke Ian, dan mudah-mudahan nama YIDD semakin dikenal oleh masyarakat di Indonesia. Alhamdulillah. Harapan kita begitu. Terima kasih. Terima kasih banyak Dani ya. Profesional muda jangan kemana-mana karena kita masih akan terus membahas lebih banyak lagi tentang organisasi Youth Initiative for Indonesia's Development and Democracy atau disingkat YIDD. The Voice of America. VOA Executive Lounge, tempat kita berbagi cerita dalam karir dan juga kehidupan. Wah, dan salut banget deh jadinya sehabis dengerin obrolan kamu dengan Ian Wirayuda bersama Dias Hendro Priyono ini. Iya ya. Kalau nanti sudah berjalan dan turun langsung ke sekolah-sekolah dan juga mengajarkan anak-anak mengenai demokrasi lewat simulasi tentunya, itu berguna banget loh. Iya Dan dong. paling enggak bisa memberikan pengetahuan mengenai hal ini sejak dini. Betul banget, Ri. Karena zaman saya sekolah dulu jarang tuh ada simulasi kayak gitu ya. Iya ya. Jadinya kan bisa lebih ngerti gitu mengenai apa yang terjadi sebenarnya di pemerintahan ya. Mudah-mudahan aja melalui organisasi Youth Initiative for Indonesia's Democracy and Development ini, warga Indonesia menjadi lebih paham ya mengenai perkembangan politik dan juga proses demokrasi di Indonesia. Jadinya akan semakin banyak juga orang-orang yang sadar dan peduli dan akhirnya ikut berpartisipasi dalam pembangunan di Indonesia. The Voice
America.